Jadi mulai sekarang sudah membangun visi. Untuk sekarang itu pernah. Oh, pernah membangun di sini. Tapi untuk Tapi sekarang Mas, ya. oke. Selamat datang Mas Ilham Ya. sebagai mitra skill saya di podcast teori pengambilan keputusan untuk proyek 2S. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Prayogo dari kelas manajemen keuangan semester 6 dengan NIM belakang 043. Dan pitching saya yang berjudul Decision Option for My Future. Baik, di sini saya akan mempertahankan dan meyakinkan kalian yang menonton podcast ini bahwa setelah kuliah pasti bimbang dengan keputusan apa yang harus dituju. Berdiri di penghujung masa studi sarjana itu adalah sebuah tantangan manajerial dalam mengelola sumber daya diri yang terbatas. Itu sebagai dilema besar. Tentu saja di penghujung masa studi sarjana itu adalah sebuah dilema yang sangat besar bagi mahasiswa manajemen, apalagi menurut data itu mahasiswa manajemen lebih banyak yang menganggur daripada bekerja, atau mereka juga dilema ingin Banyak kan bisnis. menganggur. Iya Mas, menurut data yang saya temukan di internet, tentu saja itu datanya valid ya teman-teman, itu lebih banyak dilema antara mau membuka bisnis atau bekerja, dengan kenyataan bahwa semakin tahun bertambah maka persaingan juga bertambah Mas. Ya. Tapi mereka juga ingin memulai bisnis, tapi juga tidak memiliki modal. Itu adalah sebuah dilema yang besar. Tentu saja. Begitu pun saya sendiri. Di satu sisi, saya itu memiliki ambisi yang kuat sebagai mahasiswa, apalagi setelah keluar dari masa perkuliahan itu menjadi entrepreneur dan membuka bisnis sendiri sejak dini. Jadi mulai sekarang sudah membangun visi. Untuk sekarang itu pernah. Oh, pernah membangun di sini. Tapi untuk Tapi sekarang apa bos? Menarik mau? Ya. Menarik itu sebagai kita bahas. Tapi di sisi lain itu ada kebutuhan realitas untuk memiliki fondasi yang kuat, baik dari segi finansial maupun pemahaman industri. Ya. Konflik internal ini yang membuat saya untuk memilih keputusan-keputusan yang lebih konkret. Iya. Di antara apakah saya lebih memilih bekerja atau setelah kuliah itu saya berusaha membuka bisnis. Ya. Tapi ada pilihan ketiga ini yang sangat booming di era sekarang, apalagi era digital ini, yaitu menjadi content creator. Oh. Oke. Lagi marak-maraknya gitu. Lagi Lagi banyak-banyak yang sekarang Iya. di TikTok, di Instagram gitu ya. Tentu saja saya memiliki ketertarikan content creator di bidang hobi saya, tentunya yaitu traveling ataupun nanti menjadi content creator terkait hiking atau pendakian, atau mungkin saja saya bisa membuka trip Oh iya. sambil content creator. Nah, itu tiga keputusan saya setelah kuliah ini Mas. Begitu. Tadi kan Mas William Prayogo sudah menjelaskan banyak sekali ya tentang apa pengambilan keputusan ini. Betul. Di sini saya boleh bertanya Mas William? Boleh. Tentu saja. Tadi Mas William Prayogo ini sudah menjelaskan banyak sekali ya tentang apa pengambilan keputusan. Betul. Di sini saya boleh bertanya Mas William? Boleh saja. Ya. Podcast Di sini saya bertanya, selama menjadi mahasiswa, Mas William itu mengambil apa saja tiga keputusan yang paling penting untuk masa depan nanti? Oke. Tadi saya sudah menjelaskan di akhir kalimat saya ya Mas Ya. bahwa mahasiswa itu punya banyak dilema, apalagi setelah masa perkuliahan. Ya. Dari tiga keputusan ini, yang pertama saya punya ambisi untuk membuka bisnis baru. Yang kedua, apakah saya mau bekerja dengan orang lain terlebih dahulu sebagai profesional
profesional dan yang ketiga apalagi sekarang boomingnya saya ini menjadi content creator juga. Oh iya. Ya, terus keputusan yang saya pilih yang paling penting ini berdasarkan matriks yang saya sudah buat, apalagi di ujian pertengahan di mata kuliah teori pengambilan keputusan itu saya membuat matriks needs assessment analysis, yang dimana itu dari ketiga keputusan itu yang paling jumlah skornya paling banyak itu tentu saja profesional. Kenapa? Ini dari matriks saya mas ya, itu dari segi tujuan itu profesional lebih bagus, urgensinya lebih bagus juga, dan finansial, kesiapan, kejelasan itu lebih bagus daripada dua keputusan ini. Oh iya. Begitu mas. Jadi yang apa? Yang matrix itu lebih ini mas ya, lebih apa? Lebih menurut rasional. Ya, rasional. Terus untuk apa? Dari keputusan tiga itu tadi mas, apa mana yang mas Ilham pilih? Misalnya. Oke. Saya kan sudah menjelaskan tadi ya, Ya. dari rasionalitas tadi terkait matriks saya juga itu tentu saja saya memilih profesional dulu mas. Karena itu di era persaingan tidak hanya di tenaga kerja tapi juga di bisnis itu banyak. Sekarang maraknya banyak sekali. Tidak hanya modal asal buka, tapi kita juga harus membangun dari nol atau analoginya orang Jawa itu bakat atas. Oh iya. Ya gitu. Jadi mulai dari bawah banget gitu mas ya. Bahkan minus. Langkah sih. Kalau bukan pewaris. Ya gitu. Terus selanjutnya, terus apa yang Mas Ilham pilih untuk menentukan itu? Oke. Untuk tools itu dalam mengambil keputusan ini saya memiliki berbagai tools ya. Yang pertama itu terkait analisis probabilitas dan risiko. Terus yang kedua yang saya sudah sebutkan tadi need assessment matrix. Ya. Yang ketiganya dari praktik cost benefit analysis. Itu tools yang saya pelajari di mata kuliah teori pengambilan keputusan gitu. Itu yang tools yang saya pakai, atau mungkin ada tools yang lain itu mungkin masih saya jalani lebih lanjut hari. Di sini mungkin lanjut ke bidang lagi mas ya. Ya, siap. Terus untuk Mas Ilham ini sudah mengambil keputusan, apakah ada alternatif opsi? Oke, pertanyaan yang bagus mas. Kita kan ketika mengambil keputusan itu tentu saja tidak hanya terindikasi pada keputusan itu saja, tapi kita harus ada alternatifnya. Yang pertama itu alternatif opsi saya itu ada langsung bekerja, langsung bisnis juga. Dan yang kedua ini hybrid, di mana itu kerja masih juga sambil mulai bisnis kecil-kecilan. Oh jadi bekerja tetapi memiliki bisnis juga. Oh jadi itu baik balance. Iya. Balance itu untuk alternatif opsi sebagai untuk mumpung masih muda juga mas itu ya. berani mengambil resiko. Iya. Terus untuk selanjutnya lalu kenapa mas memilih opsi tersebut? Kenapa saya memilih opsi tersebut? Itu dikarenakan itu proposal dulu ya mas ya. Iya. Itu resikonya lebih rendah. Sedangkan probabilitasnya ini lebih tinggi daripada langsung bisnis. Iya. Gitu. Tapi untuk yang ketiga ini opsi alternatif yang ketiga ini keduanya resikonya sedang tapi probabilitasnya ini tinggi sekali. Ya. Karena kan kita ini balance mas. Iya. Kita ini hasilnya bisa bekerja juga, bisa bisnis juga. Jadi kita tidak waktu. Iya iya. Gitu. Jadi memilih resiko tapi probability masih tinggi gitu. Ini juga berdasarkan analisis yang saya buat itu analisis probabilitas dan resiko. Jadi saya bisa
mengambil keputusan itu secara rasional, bukan emosional saja. Boleh. Terus untuk sekarang kita simpulkan keputusan terbaik yang didapatkan itu apa? Oke, kita simpulkan itu hybrid sih. Ya. Karena kan apa? Saya juga membuat cost benefit analisis yang diajarkan oleh dosen saya di mata kuliah teori pengambilan keputusan. Itu ketika kita mengambil keputusan kita harus membandingkan biaya antara benefit dan resiko itu. Dan setelah saya membuat CPR namanya itu saya menemukan hybrid yang nilai bersihnya itu lebih tinggi daripada yang Untuk selanjutnya rencana keputusan setelah rencana keputusan tadi Mas, aksi apa yang Mas lakukan? Oke. Setelah saya mengambil rencana keputusan itu ada aksi. Setelah rencana itu ada aksi yang dimana itu tahap 1 saya harus mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu, terutama di bidang yang saya minati. Yang kedua, setelah Kalau boleh tahu yang apa Mas pilihan ini? oke, kita lanjut ya. Untuk bidang, saya kan manajemen keuangan. Iya. Tentu saja. Mas ini manajemen keuangan. Iya. Masnya Manajemen sumber daya manusia. sumber daya manusia. Bagus. Pada saya sih finance di bidang finance karena saya belajar fundamental juga di Iya. konsentrasi saya juga. Bagus Mas. Nah, lalu kita lanjut ya ke aksi Iya. saya. Setelah itu baru saya memulai bisnis beberapa bulan. Setelah bekerja saya mulai bisnis kecil. Terus habis itu mengembangkan bisnis. Setelah mengembangkan kan sambil bekerja itu Mas ya. Itu saya juga membangun sistem dan pelang pasar sendiri atau market. Jadi saya ini profesional juga, tapi juga bisnis itu secara bertahap. Boleh. Mungkin itu saja Mas yang saya tanyakan Mas. Iya. Oke, terima kasih Mas ya Ya. sudah bertanya-tanya. Lalu kita lanjut ke refleksi keputusan yang saya ambil. Yang pertama itu pembelajaran berpikir manajerial. Dalam proses ini saya memahami bahwa pengambilan keputusan tidak boleh dilakukan secara emosional, melainkan harus didasarkan pada data yang relevan, mempertimbangkan berbagai resiko yang mungkin terjadi, serta berorientasi pada tujuan jangka panjang. Pendekatan ini mencerminkan cara berpikir manajerial yang menekankan rasionalitas, analisis, dan perencanaan yang matang dalam setiap keputusan yang diambil. Lalu yang kedua itu ada dampak terhadap cara pandang masa depan, yaitu proses ini membuat saya menjadi lebih strategis dalam menentukan arah karir, lebih realistis dalam menghadapi berbagai resiko, serta lebih siap menjadi seorang pengusaha. Saya juga menyadari bahwa jalan menuju kesuksesan bukan hanya tentang kecepatan, tapi tentang ketepatan dalam mengambil keputusan dan perencanaan. Thank you Mas ya. Ya. Sudah datang di podcast saya hari ini yang dimana untuk menyelesaikan proyek ujian akhir saya di mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan dosen mengaku Pak Komeng. Terima kasih Mas ya. Ya. Thank you. Oke.